الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan amal-amal soleh, taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, dan kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal kaum muslimin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hanya saling mengingatkan ada dua adab yang penting pada hari Jumat. Saat mendengarkan khutbah Jumat yang perlu diterangkan, yang pertama adalah diam. Para jamaah semuanya diam dan tidak berbicara saat mendengarkan khutbah. Ini sebagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansitu wal imamu yakhtubu faqad laghauta." Yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah. Nah, ini hanya nyuruh diam orang saja, maka sungguh engkau telah berkata sia-sia. Ini nyuruh orang diam, apalagi dia yang bercerita atau mengobrol ketika khatib berkhutbah. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adabnya yaitu dilarang al-habwah, yaitu duduk sambil memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Ini dalam hadis dari Sahal bin Mu'az dari bapaknya Mu'az bin Anas al-Juhani. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hubwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam atau khatib sedang berkhutbah.
Ini di dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi memeluk lutut, duduk memeluk lutut ketika mendengarkan khatib adalah dilarang. Siapa yang melarang? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, kehidupan ini tidak akan nyaman. Hati tidak akan tenang. Dada tidak akan terasa lapang selama kita tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluk, menentukan kadar rezeki masing-masing. Begitu juga batas umur, Allah juga telah menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadri." Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Ini di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian firman Allah di ayat yang lain, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Yang artinya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir masing-masing makhluknya. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 2. Begitu juga kaum muslimin, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, apa itu iman? Maka Rasul pun bersabda, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi. Sehingga kaum muslimin, sudah menjadi kewajiban seorang yang mengaku beriman kepada Allah untuk beriman kepada apa-apa yang telah Allah takdirkan. Kaum muslimin, kapan seorang dikatakan telah beriman kepada takdir? Seseorang dikatakan beriman dengan takdir ketika dia meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu pun, dan tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam Quran, "Innallaha bikulli syai'in alim." Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 75. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Yang artinya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini dalam surah At-Talaq ayat 12. Lalu dia beriman, makhluk-makhluk ini beriman kepada Allah, dan Allah telah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Sebagaimana firman Allah, "Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab induk. Kitab induk yaitu Lauhul Mahfuz. Ini dalam surah Yasin ayat 12. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis takdir semua makhluk, manusia, malaikat, hewan, jin,
dan lain-lainnya, tumbuh-tumbuhan, sebelum menciptakan langit, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan arsy Allah berada di atas air. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan kemudian kaum muslimin, seorang yang beriman, dia meyakini tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali merupakan makhluk Allah dan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi semuanya yang ada di muka bumi ini adalah makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Wallahu khalaqakum wama ta'lamun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini surah As-Saffat ayat 96. Dan ayat yang lain Allah berfirman, wama tasyauna illa ayyasha Allah, yang artinya dan kalian tidak akan berkehendak kecuali jika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Insan ayat 30. Maka kaum muslimin, ketika seorang mukmin beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala takdir dan Allah juga yang mencatat takdir itu di Lauhil Mahfuz, menciptakan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini kecuali terjadinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut telah dikatakan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya, sehingga jiwanya akan tetap tenang apapun yang terjadi di sekitarnya, karena dia yakin semuanya berjalan di atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bukti iman seseorang kepada takdir adalah ketika dia yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Allah tetapkan untuknya tidak akan pernah meleset sedikit pun darinya, dan segala sesuatu yang belum Allah tetapkan untuknya tidak akan pernah dia dapati walaupun sedikit. Dan ini berlaku untuk segala sesuatu, baik pribadi masing-masing ataupun sebuah kelompok masyarakat atau negara. Namun semua yang terjadi tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang Allah tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi. Sehingga kaum muslimin, lahirlah rasa tawakal, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah semuanya, berimanlah kita kepada takdir Allah, maka akan tenang kehidupan kita dan hati kita pun akan menjadi tenang. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi pernah berkata, siapa yang tidak beriman kepada takdir, dia akan merasakan kesulitan dalam hidupnya. Kaum muslimin, orang yang beriman kepada takdir Allah senantiasa selayaknya memiliki keimanan kepada rukun iman secara utuh. Perilaku-perilaku itu dilakukan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku itu yaitu yang pertama, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan, yaitu ikhtiar dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia menyerahkan segala sesuatu persoalan kepada Allah, setidaknya orang yang beriman kepada takdir Allah, dia berusaha dengan bersungguh-sungguh dahulu untuk mencapai keberhasilan atau sesuatu yang dia inginkan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala nantinya berkehendak lain atas usahanya itu menandakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk dirinya. Kemudian yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal.
Setelah manusia berusaha, sebaiknya segala persoalan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalannya sendiri. Selain itu, manusia perlu ketenangan batin. Maka sudah sepantasnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah yang menentukan lewat takdirnya yang tidak dapat ditolak oleh semua manusia. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kaum muslimin adalah ciri orang yang tahu belas kasih, baik yang datang dari manusia maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Dan jika dia tidak mau bersyukur, Allah akan memberikan dia azab. Oleh karena itu, selaku orang yang beriman kaum muslimin kepada takdir Allah, sudah selayaknya senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yaitu disebut dengan takwa. Takwa kaum muslimin adalah simbol orang yang beriman, menjalankan rukun Islam yang berjumlah 5, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji bagi yang mampu. Cerminan orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin, neraka juga adalah Allah yang menciptakan, dan juga penghuni neraka yang nanti adalah juga orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin, penghuni neraka juga punya kuasa. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka? Karena Allah telah menciptakan surga dan neraka, dan jalan yang menuju itu, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kalau mau masuk surga, ini jalannya, kerjakan ketaatan, amal soleh, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Dan kalau mau masuk neraka, jangan taat kepada Allah, kerjakan larangan Allah, maka nanti akan berbuah neraka. Itulah usaha manusia. Kemudian yang kelima kaum muslimin, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dengan qanaah. Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas merupakan bentuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan yang didasari sudah takdirnya dari Allah itu akan diterima tanpa sedikit pun mengeluh atau membanding-bandingkan dengan orang yang lebih daripada dia. Kemudian yang keenam, yaitu tahan terhadap godaan, sabar dia terhadap godaan. Menahan segala sesuatu dari godaan nafsu duniawi juga merupakan perilaku orang yang beriman kepada takdir Allah. Dia menyadari di dunia penuh godaan dan ujian. Biasanya sikap orang tersebut tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dunia yang glamor dengan pernak-perniknya. Dia lebih suka bertafakur kepada Allah, merenung kepada Allah, dan menjalani takdirnya dengan keikhlasan. Orang seperti ini adalah orang yang sadar bahwa segala sesuatu yang menentukan dan yang menetapkan semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menjalaninya saja. Demikianlah kaum muslimin, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang lebih bertakwa dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah bersumpah dalam surah Al-Asr ayat 1-3, demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.